kejahatan. Bang Munarman, saya bukan polisi. Makanya saya jawab. Anda bertanya pengalaman Anda. Apakah Anda pernah dipanggil? Pertanyaan saya itu. Makanya saya jawab. Apakah itu kejahatan? Yang ini spesifik menanyakan kepercayaan publik. Mana yang lebih tinggi, Presiden, KPK, atau DPR? Ya, jadi kita nggak usah ada di sini. Nah. Ini perspektif publik. Anggota DPR jangan baperan lah, Bang. Kita pada saat Anggota pembicaraan. DPR jangan baperan. Ketika kita berkomentar, itu seperti klaimnya membranding sekali sama Najwa. Levelnya di atas langit. Terakhir ngomong tentang Najwa, saya juga ada enak banget sama dia. Males juga gitu kalau dibahas terus keenakan. Anggota DPR baperan. Hai, kembali lagi di Let's Go. Mengenai tentang Najwa Shihab yang sekarang semakin santer diberitakan di TikTok. Sahabat polisi berani untuk mendebat Najwa Shihab, namun mengatakan bahwa Najwa Shihab yang tidak mau mendebat dirinya. Sebenarnya banyak itu warganet yang minta, ya udah debat terbuka aja. Ya saya sangat siap. Cuman kan Mbak Najwanya tidak ingin membuka komunikasi. Tapi kalau itu disuguhkan, alangkah lebih baiknya untuk negeri ini. Karena apa? Karena kita sepakat, dan harusnya Mbak Najwa kalau netral ya, Bib, dia juga sepakat untuk duduk bareng. Kebayang nggak sih kalau polisinya polisi aja merekayasa kasus sedemikian rupa? Ketika kita berkomentar, itu seperti klaimnya membranding sekali sama Najwa. Levelnya di atas langit, ya kan? Sehingga orang yang seperti saya ini dibilang, oh itu nggak level. Bukan masalah level atau tidak level. Itu kan bagian dari klaim aja. Betul. Ya kan? Toh juga Najwa Shihab ini kan dia jurnalis, membaca narasi, dan tentunya dia bekerja. Kami ini tidak dibayar siapapun, tapi kami ikhlas melakukan hal tersebut. Buat netizen yang bilang nggak level sama Najwa, nggak apa-apa. Satu pertanyaan gue, kalau negeri ini nggak ada polisi, gimana? Tawuran aja bawa buaya. Coba, Mbak Najwa bisa berbuat apa kalau nggak ada polisi di negeri ini? Tidak hanya hal itu, Nikita Mirzani pun masih terus-menerus menyenggol Mbak Najwa Shihab. Terakhir ngomong tentang Najwa, saya juga ada enak banget sama dia. Males juga gitu kalau dibahas terus keenakan. Kenapa dia nggak bales atau dia nggak respon? Karena dia tahu kalau dia respon sekali aja saya akan balas 10 kali. Dan saya akan beberkan di mana aja dia pernah check in. Paham? Problemnya adalah ketika pejabat-pejabat ini yang kita tahu gaji lu tuh berapa, tunjangan lu tuh berapa, dan nggak matching gaya hidup mewahnya dengan pendapatan mereka. Jadi kan wajar orang bertanya-tanya, halal nggak sih duit lu? Secara langsung, aku tuh selalu bilang oknum. Aku tidak pernah bilang kepolisian. Nah, bilang polisinya banyak yang sakit hati loh. Untung aja polisinya itu nggak kayak waktu TNI, waktu atasannya itu dimaki. Dibilang organisasi apa itu sama bapak siapa itu. Jangan membuat ini polisi satu republik ini dibenci gara-gara Mbak Nana. Nggak semua polisi itu begitu Mbak Nana. Harusnya Mbak Nana bilang oknum. Berani nggak sebut nama kayak aku. Pernah pada suatu tayangan DPR juga menyerang Najwa Shihab dan baperan karena menurut survei tidak lagi masyarakat percaya akan adanya DPR dan kinerja DPR. Yang ini spesifik menanyakan kepercayaan publik. Mana yang lebih tinggi, Presiden, KPK, atau DPR? Kita tunjukkan, ada yang sudah bisa menebak hasilnya? Kita lihat. Mas Jayadi, silahkan dielaborasi soal ini. Maksudnya apa? Ditayangkan ini maksudnya apa? Saya ingin nanya dulu. Dia tanya sama Nana. Iya, makanya. Maksudnya Ini untuk menunjukkan hasil survei. Anggota DPR konteksnya bukannya... ingin membuktikan bahwa suara kami ini nggak legitimate, nggak bisa dipercaya, jadi kita nggak usah ada di sini. Nah. Ini perspektif publik. Anggota DPR jangan Ini nggak baperan etis, lah, tapi Bang. udah kita pada saat Anggota pembicaraan. DPR jangan baperan. Ini pembicaraan terakhir ya. Silakan, bagaimana Mas Jayadi? Ya, di sini untuk Apakah ini survei yang berbeda sama sekali atau ada konsistensi dengan survei-survei sebelumnya? ada konsistensi. Cuman kali ini kepercayaan kepada DPR paling rendah dibanding dengan kita punya data sampai tahun 2005. Ya kita menanyakan pertanyaan yang sama. Salah satu anggota dewan mengatakan bahwa dia sudah mensurvei dirinya sendiri dan membayar survei untuk mensurvei dirinya sendiri, dan hal itu dirasa dipermalukan di program Najwa Shihab. Saya ini wakil rakyat, ya dipilih pasti lewat survei, Pak. Yang kita survei juga Anda survei sendiri? juga. Enggak, kita nyewa lembaga survei. Oh, nyawa. Tapi kita paham. Oke, Enggak, kita Mas paham. juga. Mbak Nana gini ya. Jadi bukan Anda sendiri. Tapi kita paham kan pertanyaannya Anda Oh paham. iya, kan? DPR paham segala Ya bukan hal. Anda aja Kita yang tahu paham. DPR paham segala hal. Baik, Prof.
itu kejahatan. Bang Munarman, saya bukan polisi. Makanya saya mengundang jawab. Anda, bertanya pengalaman Anda. Apakah Anda pernah dipanggil? Pertanyaan saya itu. Makanya saya jawab. Apakah pernah. itu kejahatan? Pernah atau karena tidak? itu bukan Anda kejahatan. tidak mau menjawab Bukan karena itu bukan Anda kejahatan. menjawab Berarti tidak ada pertanyaan kewenangan. simpel pernah apa tidak? Oh, tidak ada. Berarti memang belum pernah dipanggil. Berarti Anda minta saya dipanggil? Saya bertanya pernah atau tidak? Ya berarti kan Anda minta saya dipanggil kan? Perlu dipanggil kan? Tidak? Perlu Bahkan dipanggil. ada seorang TikToker juga yang mengatakan bahwa Najwa Shihab benar jikalau kedepannya hanya ada 3 pasang calon untuk presiden, kita tidak punya lagi hak untuk memilih siapa-siapa. Sebanyak ini pilihan kita hanya dikotakan pada maksimal 3 calon. Itu pun calonnya yang nentuin orang-orang yang sekarang lagi ketemu silaturahmi yang cuma kita bisa lihat dari depan. Pintunya dikunci, yang mereka omongin nggak tahu apa, kita betul-betul dipaksa jadi penonton. Dan salah satu sebabnya adalah karena itu ambang batas presiden. Mbak Nana berani banget ngomongin ini, sumpah. Sebenarnya ini tuh sering dibicarain sama para pakar, cuma nggak ke blow up. Padahal kalau di negara lain ya capres-capres itu bisa sampai 10-14 kayak di Korea, di Prancis, dan contoh di Timur Leste itu banyak. Dan kalau kita calonnya cuma sedikit, maksimal 3 orang, dan orangnya dari keluarga yang itu aja. Gampangnya nih ya, kalau lu pengen nyalon jadi presiden itu harus diusung oleh partai atau gabungan partai dengan jumlah suara 20%. Tentuin orang-orang parpol juga. Padahal seharusnya siapapun berhak menjadi presiden. Jadi seharusnya nggak PT 20%, harusnya PT 0%. Siapapun parpol bisa mengusung siapa yang mau jadi presiden. Dan kita juga udah bosan sama calon-calon yang itu-itu aja, terus kurang fresh. Banyak hal yang dibicarakan oleh Najwa Shihab, dari kenaikan BBM serta Brigadir J. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Verdi Sambo. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Sebenarnya begini ya netizen ya, yang 1,3K ini ya, tidak ada yang menyindir, semua bebas beropini. Tapi kalau kita mau beropini, kita tidak boleh menyerang institusi, karena tidak semua institusi itu orangnya busuk semua. Jadi mendingan lebih baik ditambahkan kata-kata dengan nama oknum gitu loh. Misal nih, aduh gue gedek banget deh gitu sama polisi Serang Banten. Nah kalau mau kayak begitu langsung, karena nggak semua polisi tuh, seluruh Indonesia tuh punya polisi, ada polisi maksudnya seluruh Indonesia gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih banyak atas penghargaan ini. Teman-teman, hari-hari ini di tengah tsunami informasi dan virus dusta yang meracuni udara, saya percaya salah satu tugas jurnalisme adalah menggaungkan suara publik. Sesederhana itu sebetulnya yang saya lakukan dan dilakukan oleh begitu banyak jurnalis lain. Mari saling menularkan nyali, memperjuangkan nilai integritas. Selalu ada orang-orang di luar sana yang juga menolak berhenti dan terus berani. Tapi award itu dibikin dadakan untuk Mbak Nana. Tapi saya juga tetap harus bilang selamat. Walaupun Mbak Nana menang di stasiun TV MNC Group yang saya blacklist. Ingat ya, yang saya blacklist, bukan saya yang di blacklist. Berarti itu konspirasi kan, sengaja supaya seru aja gitu Indonesia. Abis dikomenin Nikita Mirzani, Najwa Shihab dapat award. Tidak jadi satu kebanggaan Mbak Nana. Lagi ngapain juga kamu pidato panjang. Nah, bagaimana menurut kalian tentang Najwa Shihab? Apakah dia akan menerima untuk debat terbuka melawan sahabat polisi ataupun Nikita Mirzani? Yang kita tahu mereka berdua tidak ada gunanya untuk mendebat Najwa Shihab, karena Najwa Shihab sangat-sangat fokus ke dalam politik dan pemerintahan Indonesia ini. Apakah dia mau menghabiskan waktunya untuk menghadapi gosip-gosip yang bertebaran? Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki